Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Tarikoh, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2021 ini mengikuti program KKN PPM UGM periode kedua. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan ataupun menjelaskan program kerja KKN saya yang kedua, yaitu edukasi mengenai potensi kewirausahaan dalam pengolahan singkong sebagai upaya pengembangan UMKM Desa Balong Giri Subo. Nah, program kerja kedua saya kali ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa penghasilan singkong di Desa Balong Giri Subo itu sangat melimpah. Karena hampir sebagian besar masyarakat di Desa Balong Giri Subo ini memiliki lahan pertanian ataupun ladang, dan sebagian besar juga ditanami oleh umbi-umbian seperti singkong. Tetapi permasalahannya adalah pemanfaatan ataupun pengolahannya hanya dijadikan sebagai keripik singkong, singkong goreng, ataupun gaplek saja, sehingga saya tertarik untuk memberikan informasi kepada masyarakat Balong, khususnya para pengelola UMKM di Desa Balong Giri Subo, bahwa pengolahan atau pemanfaatan singkong itu bukan hanya dijadikan sebagai singkong goreng, gaplek, dan juga keripik singkong saja, tetapi banyak sekali macamnya. Dan di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana pengolahan singkong itu menjadi bika, puding, dan juga getuk gulung modern. Pengolahan yang pertama yaitu bika singkong. Nah, untuk pembuatan bika singkong ini dibutuhkan 1 kg singkong, 170 gram gula pasir, 50 gram mentega, 2 butir telur, 150 ml santan, 50 gram tepung tapioka, dan juga ada keju atau coklat batang. Oke, langsung aja ke proses pembuatan. 1 kg singkong tadi kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Sebetulnya ada teknik tersendiri ya dalam mengupas kulit singkong itu. Jadi fungsinya pisau itu hanya digunakan untuk membuka jalan kelupasan kulit singkong. Jadi selanjutnya itu dalam mengelupas kulit singkong, jika sudah dibuka jalan oleh pisau itu, bisa dilanjutkan oleh tangan sampai semuanya terkelupas. Nah, setelah proses pengelupasan kulit singkong tadi, 1 kg singkong ini kita cuci bersih menggunakan air. Setelah bersih seperti ini, selanjutnya akan kita parut menggunakan parutan. Setelah semua singkong tadi diparut, hasilnya akan seperti ini. Kemudian tambahkan 170 gram gula pasir. Karena nantinya saya tidak menggunakan mixer, jadi saya lebih memilih untuk mencairkan terlebih dahulu gula pasir menggunakan air panas. Kemudian tambahkan juga 50 gram mentega cair, lalu 2 butir telur. Kemudian aduk semuanya hingga merata terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan 150 ml santan kental. Nah, untuk santannya ini teman-teman tidak harus menggunakan santan kemasan, bisa juga teman-teman membuat santan secara manual sendiri begitu. Oke, selanjutnya tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu diaduk hingga semuanya merata dengan sempurna. Oke, next, saya selanjutnya akan membuat karamel untuk bagian dasar di loyang nanti. Ini opsi nggak wajib sih teman-teman, kalau misalnya mau buat karamel juga silahkan, kalau nggak pun nggak masalah. Dalam pembuatan karamel ini singkatnya adalah mencairkan gula kembali gitu. Dan teknik yang saya gunakan yaitu wajannya jangan dipanasin dulu. Jadi gulanya dituangin dulu ke wajan. Ini saya pakai sekitar 150-200 gram gula pasir. Setelah semua gula tadi dituangkan ke wajan, baru dinyalakan api kompornya. Dan api itu saya gunakan api yang kecil. Kenapa menggunakan api kecil? Supaya pencairan gulanya itu perlahan dan nantinya gulanya itu tidak gosong. Poin yang paling penting, saat proses pencairan gula tadi itu jangan diaduk. Jadi aduknya itu nanti kalau semuanya udah cair. Setelah cair seperti ini, selanjutnya dituang ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi oleh mentega. Lalu ratakan hingga karamelnya tadi menutupi seluruh bagian dasar loyang. Setelah karamelnya mengeras di dalam loyang, selanjutnya kita tuangkan adonan singkong yang telah kita buat tadi. Jangan lupa untuk ratakan juga adonannya ya. Setelah rata seperti ini, selanjutnya kita kukus. Nah, opsi kukus ini bisa teman-teman ganti juga dengan oven. Jangan lupa nanti bagian tutup pancinya dibalut oleh lap agar uap airnya itu tidak jatuh ke adonan bikanya.
Proses pengukusan ini memakan waktu sekitar 25-30 menit. Oke, setelah selesai proses pengukusan, selanjutnya kita balik loyangnya untuk kita hias bika singkongnya. Dan ini benar-benar part yang saya sangat sukai. Karena dari awal saya menggunakan loyang yang berbentuk bulat, tetapi ini sisinya agak kurang rapi, jadi saya agak mencoba merubah bentuk menjadi persegi seperti ini. Sebetulnya ini udah jadi bika singkongnya, tetapi karena saya ingin ada variasi sedikit, jadi saya agak coba plating dikit. Bagian atasnya akan saya coba variasi menggunakan susu coklat. Jadi sini susu kental manis tapi warna coklat, itu saya tuang aja di bagian atasnya hingga menutupi semua bagian atas dari bika singkong tersebut. Oke, karena saya suka matcha, jadi saya coba tabur di atasnya itu bubuk matcha. Ini saya bagi dua karena nanti niatnya itu akan combine sama keju gitu. Nah, setelah matchanya rata, jadi sebelahnya saya coba tambahin keju parut seperti ini. Nah, selanjutnya kita potong bika singkongnya. Nah, ini dia bika singkongnya, udah jadi bika singkong rasa keju coklat dan juga matcha coklat. Selamat mencoba! Pengolahan singkong yang kedua yaitu getuk singkong gulung. Nah, bahan-bahan untuk membuat getuk singkong gulung ini yaitu ada 1 kg singkong, 2 sendok makan margarin, 80 gram gula pasir, sedikit garam, dan 2 sachet Milo atau coklatos. 1 kg singkong tadi setelah dikupas, dicuci, itu kemudian dipotong-potong besar seperti ini, kemudian dikukus selama kurang lebih 20-25 menit. Setelah dikukus, kita akan tumbuk singkong-singkong ini sampai lembut. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk dibuang serat singkong di bagian tengahnya ya. Nah, setelah halus dan kalis seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan margarin cair, juga 80 gram gula pasir yang sudah dicairkan. Setelah itu, jangan lupa untuk diaduk-aduk kembali ya. Setelah dirasa gula dan juga margarinnya tercampur dengan rata, kita membagi adonan menjadi 2 bagian. Bagian pertama saya buat untuk adonan yang warna coklat, dan ini untuk warna coklatnya saya menggunakan 2 sachet coklatos rasa coklat. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga warna coklatnya itu rata ke semua bagian adonan. Oke, setelah dirasa kalis seperti ini, kita lanjut untuk ke bagian adonan yang kedua. Nah, di adonan yang kedua ini saya tidak menggunakan warna apapun, jadi warnanya tetap warna putih seperti ini. Selanjutnya, kita akan gabungkan 2 adonan getuk tadi, jadi warna coklat dan warna putih itu kita gulung dua-duanya. Jadi yang paling bawah itu warna coklat, kemudian ditimpa dengan warna putih, lalu kita gulung menggunakan kertas atau apapun itu yang bisa digunakan untuk menggulung adonan, dan kita gulung hingga bentuknya seperti ini. Dan untuk platingnya saya kasih susu coklat, kemudian di atasnya kasih juga keju seperti ini. Oke, getuk singkong gulungnya sudah jadi. Selamat mencoba! Pengolahan singkong yang kedua yaitu puding singkong.
Di pembuatan puding ini juga saya akan membuat 2 macam puding, yaitu puding putih dan puding coklat. Untuk puding putih, bahan-bahannya ada 5 sendok makan singkong parut, 5 sendok makan gula pasir, 1 agar-agar, 2 susu kental manis warna putih, vanila secukupnya. Dan untuk puding coklat, bahan-bahannya ada 5 sendok makan singkong parut, 5 sendok makan gula pasir, 1 agar-agar, dan juga coklat batang atau bubuk coklat secukupnya. Langsung aja kita buat puding warna putihnya dulu. Masukkan semua bahan-bahannya. Ada 5 sendok makan singkong parut. Polos aja kayak gini. Oke, jadi puding singkong yang kita buat udah selesai. Selamat mencoba ya. Itu dia tutorial bagaimana pengolahan singkong bisa menjadi bika singkong, puding singkong, dan juga getuk singkong gulung. Sebelumnya, saya telah melakukan koordinasi dengan beberapa pengelola UMKM di Desa Balong, khususnya makanan. Dan dari hasil koordinasi tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian besar para pengelola UMKM Desa Balong, khususnya makanan itu, sangat terhambat oleh alat-alat yang digunakan untuk memasak, seperti sebagian besar belum memiliki oven, mixer, dan lain-lain. Sehingga sebagian dari mereka merasa pesimis untuk mengembangkan olahan, terutama olahan dari singkong. Dan dari hal tersebut, saya membuktikan kepada para pengelola UMKM di Desa Balong bahwa bukan berarti alat sederhana itu tidak bisa menghasilkan olahan yang luar biasa. Jadi, mau bagaimanapun alatnya, mau menggunakan tangan ataupun alat-alat elektronik yang modern, itu olahannya sama aja. Sama-sama bisa menciptakan olahan-olahan yang luar biasa menurut saya. Jadi, untuk pengelola UMKM di Desa Balong, ayo semangat! Jangan pesimis dulu, dicoba dulu pakai apapun, pakai alat apapun yang sederhana yang kalian punya, dicoba dulu, nanti hasilnya lihat akhir. Karena kalau nggak dicoba itu kita nggak bakal tahu apa kurangnya, apa kelemahannya, gimana letak kesalahannya. Jadi yuk coba dulu yuk, sebelum bilang nggak bisa, sebelum bilang nggak mungkin, ayo coba dulu. Nah, itu dia program kerja KKN saya yang kedua, yaitu edukasi mengenai potensi kewirausahaan dalam pengolahan singkong sebagai upaya untuk pengembangan UMKM di Desa Balong, Giri Subo. Semoga di program kerja kedua saya kali ini bisa membantu menambah wawasan dan juga menambah semangat bagi para pengelola UMKM di Desa Balong maupun masyarakat Balong yang ingin mencoba menggali potensi kewirausahaannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.